Shalom dan selamat sahabat saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kita kembali di dalam pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Bersama dengan saya Ariel Kurnedi dan kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-6 dengan judul Iman Raksasa. Ayat intinya diambil dari dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Teman-teman, pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini menceritakan tentang kisah yang sudah sangat fenomenal, kisah yang sudah sangat terkenal, dan kita semua sudah mengerti akan kisah ini, yaitu kisah tentang Daud. Ya, di sini diawali dengan bagaimana Tuhan menyuruh Samuel untuk mencari seorang untuk menggantikan Saul. Karena pada saat itu Saul sudah tidak menjadi raja, sehingga Tuhan menyuruh Samuel untuk pergi ke rumah seseorang yang bernama Isai, dan di sana dikatakan bahwa kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Nah, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, kemudian Samuel berpikir bahwa sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ketika itu Isai mengadakan sebuah perjamuan dan Samuel diundang ke sana dan seluruh anak laki-lakinya dikumpulkan di sana. Samuel melihat satu persatu dari anak laki-laki dari Isai, tetapi Tuhan tidak memilih salah seorang dari mereka. Sehingga pada saat itu Samuel menjadi bingung. Apakah masih ada lagi anak laki-laki yang kau punyai? Kemudian Isai menjawab, "Oh iya, masih ada. Tetapi saat ini dia sedang mengembalakan kambing domba di padang belantara. Dan dia adalah anak yang paling kecil. Dia adalah anak yang paling bungsu." Kemudian di sini Samuel berkata kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah seseorang untuk menjemput dia, yaitu menjemput Daud, dan ia pada saat itu kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Ya, karena Daud pada saat itu adalah yang paling bungsu, dia adalah yang paling kecil daripada abang-abangnya. Dan di sana dilihat bahwa Daud parasnya elok, kemerah-merahan, dan matanya pun indah. Kemudian Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Ternyata dari seluruh anak Isai yang telah dipanggil, yang besar-besar, ternyata Tuhan memilih yang paling kecil, yang mungkin tidak dipikirkan oleh Samuel dan bahkan mungkin tidak dipikirkan oleh Isai, ayahnya sendiri. Tetapi bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat oleh Allah. Allah memilih seseorang yang sesuai dengan petunjuknya, yaitu Daud. Kemudian di sini Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Dan sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Singkat cerita, pada saat Daud sudah diurapi, kemudian terjadilah peperangan antara orang Israel melawan orang Filistin. Ya, kita tahu semua bahwa di sana orang Israel ketakutan. Tentara Israel yang sangat banyak jumlahnya, mereka ketakutan melawan satu orang raksasa, jagoan dari orang Filistin, yaitu yang bernama Goliat. Ketika semua orang Israel ketakutan, mereka tidak berani maju berperang, tiba-tiba datanglah seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa soal berperang, tidak punya pengalaman soal berperang menghadapi raksasa. Dia hanya mempunyai pengalaman berperang melawan singa, melawan beruang, dan lain sebagainya. Tidak pernah berperang di medan perang. Tetapi dia dengan penuh percaya diri, dia berkata, "Aku yang akan pergi melawan raksasa itu." Siapakah dia? Ya, dia adalah Daud. Kemudian pada saat itu, singkat cerita, akhirnya Daud disuruh oleh raja untuk pergi melawan
Goliat, raksasa itu. Tetapi bukan dengan peralatan perang yang seperti biasa dikenakan oleh tentara Israel, karena Daud tidak bisa mengenakan itu. Badannya tidak sanggup untuk mengenakannya. Kemudian Daud mengambil tongkat di tangannya dan kemudian dia memilih batu-batu, yaitu 5 batu licin dari dasar sungai, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ketika Daud sudah bersiap dengan segala peralatannya, dia sudah tiba di hadapan Goliat. Kemudian Daud berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dengan memenggal kepalamu dari tubuhmu." Daud, dia dengan sangat berani, dia melawan Goliat, orang Filistin, raksasa itu. Dan ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya sampai ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu, Goliat itu, raksasa itu, dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Teman-teman, di sini paling tidak ada 2 hal yang bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah itu mungkin. Yang pertama, ketika Samuel memilih Daud untuk diurapi, mungkin bagi pikiran manusia tidak mungkin Daud yang diurapi. Mungkin bisa saja Eliab atau yang lain, abang-abangnya yang sudah lebih besar. Tidak mungkin Daud yang masih bungsu, yang masih kecil. Tetapi Tuhan berkata lain. Demikian juga ketika Daud berperang melawan Goliat. Mungkin bagi pikiran manusia tidak mungkin seorang raksasa dikalahkan oleh seorang anak kecil, seorang anak muda yang tidak pernah berperang, yang tidak pernah masuk ke dalam medan perang. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Walaupun tanpa pedang, tanpa tombak, tanpa lembing, tanpa baju sirah, tanpa peralatan perang yang bersenjata, tapi hanya dengan alat yang sederhana, hanya dengan manusia yang sederhana, bangsa Israel dapat dimenangkan. Teman-teman, di sini satu kutipan mengatakan, iman yang ceroboh dan kekanak-kanakan dalam Allah mengubah realitas manusia menjadi berbalik. Di sini judul pelajaran sekolah sahabat kita adalah iman yang raksasa. Kita diajarkan pada hari ini untuk kita memiliki iman yang raksasa, sama seperti iman Daud. Mungkin dia pada saat itu dia merasa cemas, tetapi dia memiliki iman yang besar, bahwa dia akan mengalahkan orang Filistin itu. Dia percaya bahwa Tuhan ada bersamanya. Di sini paling tidak ada 2 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bisa jadi bukan yang kita harapkan, bukan yang kita pikirkan, bukan yang kita rencanakan, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang kedua, pelajaran yang kedua, biarlah kita memiliki iman yang besar, iman yang raksasa seperti iman Daud. Ketika kita menghadapi musuh, ketika kita akan menjalani kehidupan kita di masa yang akan datang, ketika kita melihat besar tantangan yang akan kita hadapi, memilikilah iman yang besar dan yakinlah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Inilah video sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini, dan kalau teman-teman semua suka silakan untuk di like dan juga komen di bawah, dan yang belum subscribe saya ingatkan untuk di subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya, dan juga share video ini ke seluruh sosial media teman-teman. Inilah video pada hari ini, sampai bertemu pada video selanjutnya. Tuhan memberkati.